Di saat ku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Cobalah kau pejamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu, besar harapanku ingin bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Assalamualaikum Pak Raim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain Pak Raim nih? Sibuk? Enggak Pak, kebetulan saya lagi duduk aja ini. Gimana Pak keadaannya? Kok saya lihat sepertinya Bapak keadaan murung, atau mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, ini Pak Raim biasa nih pekerjaan di sekolah sama di rumah ini udah menumpuk nih Pak Raim. Pokoknya nggak tahu kita bilang nih Pak Raim. Banyak kali udah masalah. Gimana Pak Raim, sibuk hari ini Pak Raim? Enggak. Alhamdulillah enggak Pak. Saya dengan senang hati akan membantu Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak Rahim, kan saya mau mencari solusi, ini mau menanyakan solusi dan sharing sama Pak Rahim terkait dengan permasalahan saya yang ada di sekolah dan di rumah ini terkait dengan pekerjaan di depannya. Iya Pak. Itu Pak Rahim. Menurut Bapak masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan kepada saya, mungkin nanti bisa saya bantu Pak. Jadi Pak Rahim kan seperti ini, di sekolah saya kan sebagai wali kelas. Iya Pak. Jadi tanggung jawab wali kelas itu mengelola kelas dari mulai datangnya siswa sampai pulang. Iya Pak. Di satu sisi kan ada guru mapel yang mengisi nanti, mengisi pelajaran tertentu nih para Im. Iya. Jadi kewalahan saya, ada guru mapel yang memang tidak tepat waktu saat masuk. Jadi ketika guru mapel masuk tidak tepat waktu, yang menjadi tanggung jawabnya itu wali kelas, karena kelas tidak boleh kosong. Nah, satu sisi seperti itu para Im. Yang sisi kedua, kami kan mau upgrade nih. Ya, saat akan mau upgrade nanti, kami diminta supervisi ini terkait dengan administrasi kelas, itu semua harus sudah selesai sebelum upgrade. Ya, nah, ditambah lagi beban upgrade, ada beberapa poin di upgrade nanti dilimpahkan kepada saya nih para Im. Mengingat yang mereka mengingat ini pertimbangan dari beberapa orang bahwa saya masih muda, bisa menggunakan IT, lancar laptop lah, segala macam lah Pak Raim pokoknya. Jadi dilimpahkanlah permasalahan tersebut kepada saya nih Pak Raim. Jadi kan dengan tidak sengaja saya supervisi belum ini, administrasi di kelas ini belum selesai semua, ditambah dengan beban ini, ditambah lagi dengan beban saya yang sedang mengikuti guru penggerak ini Pak Raim. Iya Pak. Jadi kan sudah menumpuk nih Pak Raim. Nah, makanya ini saya juga udah bingung nih Pak Raim, mana yang perlu saya kerjakan dulu dan mana yang perlu saya tunda ini Pak Raim. Jadi seperti itu Pak Raim. Ya Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak ya? Ya, kalau begitu saya tanya dulu Pak, selama ini apa yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai wali kelas, ataupun di akreditasi sekolah, ataupun di kegiatan-kegiatan lain? Apakah itu menjadi tanggung jawab dari Bapak Kamarullah? Ya, jadi seperti ini, tanggung jawab saya sebagai wali kelas itu kan mengelola kelas Pak. Dari jam 7 pagi saya ke sekolah sampai jam 12:30 siswa pulang. Itu tugas saya sebagai wali kelas, menjaga ketentraman kelas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Di luar dari jam pelajaran saya Pak.
sedangkan tugas saya di upgrade ada beberapa poin upgrade itu terkait dengan tugasnya kepala sekolah disuruh buat laporan, itu saya yang buat laporan. Ya. Dan ditambah lagi administrasi pendidikan, tanggung jawab saya harus selesaikan administrasi pendidikan itu sebelum upgrade. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Dan tugas saya di luar sekolah itu ada, saya ikut pendidikan guru penggerak, dan di pendidikan guru penggerak itu juga banyak juga tugas-tugasnya para IM, seperti buat video, ada isi LMS, ada jadwal Zoom, seperti itu para IM. Ya. Lalu Pak, kalau misalnya itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak dan tugas Bapak, kenapa tidak Bapak menggunakan tanggung jawab aja? Artinya gini Pak, Bapak melaksanakan saja yang menjadi hal-hal yang menjadi tanggung jawab Bapak. Kalau toh misalnya Bapak mengerjakan tugas-tugas pada orang lain ataupun guru-guru lain dengan berbagai macam alasan, bisa tidak Bapak menolak tugas tersebut? Bapak kerjakan saja apa yang menjadi perintah dari atasan Bapak dan apa yang menjadi tugas daripada tanggung jawab Bapak. Bisa Pak? Ya. Bisa tidak Bapak melakukan demikian? Bisa sih Pak, cuma kan karena ada perasaan yang tidak enak ini Pak, takutnya kan kalau enggak saya ambil juga tugas tersebut takut terbengkalai. Inilah yang menjadi permasalahannya nih Pak Rai. Iya. Nah, sebenarnya kalau bagi saya, kalau mau saya bilang saya tidak siap untuk membantu mereka ini, ibu-ibu ini, bisa saja Pak Raim kan, cuma kan ada perasaan tidak enak, ya seperti itulah Pak Raim. Ya Pak, seperti ini Pak, kita juga sebagai manusia tentu mempunyai dengan berbagai macam kesibukan. Bisa tidak Bapak memberikan pengertian pada guru-guru tersebut bahwa Bapak mempunyai berbagai macam kesibukan? Bisa Pak, bisa kalau saya sampaikan. Ya Pak, kalau memang bisa, coba Bapak sampaikan hal-hal demikian, karena kita mempunyai tanggung jawab yang saat ini, yang dimana tanggung jawab tersebut harus kita laksanakan. Kira-kira setelah Bapak menceritakan dan mengalami kesibukan yang luar biasa tersebut, kira-kira menurut Bapak apa solusi, atau Bapak sudah punya solusi belum tentang mengatasi atau memanajemen waktu sehingga Bapak bisa mengatasi kesibukan-kesibukan tersebut? Sebenarnya kan Pak kan planning saya dalam memecahkan masalah ini kan, saya yang pertama saya akan mengerjakan dulu tugas saya Pak, dan saya akan jumpai kepala sekolah terkait dengan pembagian tugas upgrade, dan di sini saya berharap kebijakan dari kepala sekolah ini harus benar-benarlah diperhatikan, maksudnya bahwa saya bukan tidak mampu, tapi karena keterbatasan waktu ini Pak. Saya rasa seperti itu Pak Raim. Cuma kan pertimbangan saya takutnya nanti seperti ini, ada beberapa guru tidak suka dengan keputusan saya seperti itu. Gitulah Pak Raim kira-kira. Menurut saya Pak, memang kita juga dalam hidup ini harus merasa kasihan ataupun membantu orang lain. Tapi juga kita Pak mempunyai kesibukan, di mana kesibukan tersebut mungkin bisa mengganggu waktu kerja kita Pak. Jadi solusi-solusi yang telah Bapak akan tawarkan tadi, bisa enggak Bapak laksanakan dengan sesegera mungkin, ataupun bisa atau tidak Bapak laksanakan? Ya Pak? Ya, bisa Pak, saya rasa kan inilah saya mau sharing sama Pak Raim kan. Ya. Rencananya ini akan saya jumpai kepala sekolah besok nih Pak. Langsung besok, mengingat waktu yang sudah dekat Pak, agar tugas-tugas ini tidak terbengkalai. Jadi saya rasa seperti itu Pak Raim. Jadi memang kalau memang toh nanti Bapak tidak bisa membantu guru-guru tersebut, mungkin Bapak bisa meminta maaf pada guru tersebut karena Bapak mempunyai kesibukan tersebut. Setelah Bapak menceritakan hal tersebut kepada saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang?
saya sih sudah lega nih Pak Raim, kan artinya ada unek-unek yang tadi terganjal di hati saya dan di pikiran saya ini udah tersampaikan nih sama Pak Raim nih. Ya. Jadi Saya, ya, Pak. saya rasa juga ini kan tadi kan saya masih bimbang nih apakah betul ini langkah yang akan saya ambil atau tidak ini. Tapi setelah saya diskusi sama Pak Raim, saya rasa ini mungkin ini langkah yang terbaik nih Pak Raim terkait dengan permasalahan saya Pak Raim. Iya Pak, saya sangat setuju dengan langkah yang Bapak ambil tadi ataupun dengan ide dari Bapak tadi. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan ide-ide tersebut dan bisa mempraktekkannya. Lalu, sekarang Bapak sudah merasa lega, syukurlah. Lalu apa rencana Bapak untuk selanjutnya ataupun apa komitmen Bapak sehingga Bapak dapat menjalankan rencana tersebut? Artinya di sini saya juga perlu ketegasan ya Pak Raim. Saya rasa agar guru-guru ini juga bisa mengerti bagaimana tentang kesibukan saya, dan saya juga harus bisa menjelaskan kepada ibu-ibu ini supaya mereka tidak tersinggung karena saya tidak bisa membantu mereka sekarang. Tapi jika masalah saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, saya akan tetap akan membantu mereka ini Pak Raim. Saya rasa seperti itu. Itu adalah jalan yang terbaik saya rasa Pak Raim. Syukurlah Pak. Lalu untuk mewujudkan komitmen Bapak tersebut, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mewujudkan komitmen tersebut? Itulah, ini kan saya cuma butuh kan seperti ini, dukungan dari kepala sekolah dan kepercayaan dari kawan-kawan ini Pak Raim. Demi tercapainya ini semua beban-beban kerja ini agar terselesaikan juga semua tugas-tugas ini, butuh dukungan dari kepala sekolah dan kepercayaan dari kawan-kawan. Itu ide yang sangat bagus Pak. Ide yang sangat bagus. Semoga Bapak dapat segera merealisasikan ide tersebut dan unek-unek yang ada di kepala Bapak ataupun curhatan Bapak segera terselesaikan. Sehingga hati Bapak bisa tenang dan tidak dihantui rasa yang tidak nyaman lagi. Amin. Baik, terima kasih Pak Raim atas masukannya. Amin, sama-sama Pak Kamar. Baik Pak Raim, saya balik dulu ya. Ya, sama-sama Pak Kamar. Terima kasih Pak Kamar telah telah menceritakan masalah Pak Kamar kepada saya. Selamat siang Pak Kamar. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak Pak Raim ya. Saya balik dulu Pak Raim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Siang juga Pak Raim. Enggak apa-apa Pak Raim nih, lagi santai-santai aja, enggak apa, masuk Pak Raim. Mohon maaf Pak ya, saya jadi mengganggu waktu Bapak ini. Enggak kok Pak Raim. Ada apa Pak Raim kira-kira Pak Raim? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, tidak masalah Pak Raim. Silahkan Pak Raim, Bapak Raim ceritakan apa permasalahan Pak Raim. Mungkin saya bisa membantu Pak Raim nih Pak Raim. Nih Pak, beberapa hari yang lalu saya dilakukan supervisi akademik di kelas saya oleh pengawas sekolah. Waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Pak, tetapi pengawas tersebut mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, seperti itu Pak Raim. Ya Pak. Kenapa bisa seperti itu nih Pak Raim? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, tidak menggunakan buku teks. Iya Pak. Gini Pak Raim, menurut Pak Raim terkait tanggapan dari Bapak tersebut atau respon dari pengawas tersebut, bagaimana misalnya tanggapan Pak Raim terkait dengan respon dari pengawas tersebut?
saya sudah jujur sama pengawas. Saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa saya menggunakan berbagai macam sumber belajar. Ada video, kemudian ada berbagai macam bahan-bahan ajar lain. Beliau saya seperti itu saya sampaikan, dan beliau itu merasa tersinggung. Jadi masalahnya seperti itu Pak Raim ya. Ya Pak. Jadi kalau begitu saya tanya dulu ini sama Pak Raim. Selama ini apa yang Bapak Raim lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti cerita saya tadi Pak, saya menggunakan berbagai macam sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi kenapa nih Pak Raim tidak menggunakan buku teks? Menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi Pak, dan mengacu pada kurikulum yang ada. Oh, seperti itu. Kalau menurut saya ini Pak Raim ya, sebenarnya metode Pak Raim ini sudah sangat bagus. Sekarang kan bagaimana hasilnya saat Pak Raim mengajar menggunakan sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa ini kan berbeda-beda dia Pak Raim. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori. Ini gimana nih Pak Raim? Betul juga Pak. Kenapa saya nggak terpikir ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal setelah saya menggunakan dengan berbagai macam video pembelajaran tersebut. Oh, itulah Pak, pentingnya kan buku teks sebagai sumber belajar. Makanya yang dilakukan oleh pengawas ini kan pasti pengawas ini sudah memikirkan jauh-jauh hari dia apa manfaat dari buku teks atau apa kelebihan dari buku teks Pak Raim. Jadi saya rasa memang seperti itu. Ini kan tergantung sama Pak Raim ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak Raim, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks agar semua kompetensi dari siswa itu muncul Pak Raim. Saya rasa seperti itu maksud dari pengawas Pak Raim. Oh, saya pikir ada benarnya juga Pak demikian. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan saya yang lain agak terbengkalai. Makanya kan Pak Raim ya, di sini kita guru harus bersikap terkadang harus bersikap profesional terkait dengan masukan atau tanggapan dari orang lain. Saya yakin Pak Raim, apapun masukan dari orang lain itu ambil aja yang positifnya Pak Raim di sini. Lalu Pak Raim, setelah Pak Raim bercerita kan sekarang, bagaimana sekarang perasaan Pak Raim? Ini kan saya sudah memberikan pendapat atau pandangan dari saya. Ini tergantung sama Pak Raim. Setelah Pak Raim bercerita, kira-kira bagaimana perasaan Pak Raim sekarang? Sebetulnya yang membuat saya resah Pak sih, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya takut Bapak pengawas melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Takutnya nanti akan menjadi masalah bagi saya. Cuma itu sih masalahnya, itu Pak Kamar. Oh, jadi itu yang membuat Pak Raim merasa tidak nyaman selama ini. Ya Pak. Jika saya dapat menyimpulkan Pak Raim ya, yang membuat Pak Raim merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Pak Raim. Lalu Pak Raim memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung di sini Pak Raim. Ya Pak. Saya rasa semua masalah tersebut kan bisa terselesaikan. Saya rasa juga walaupun pengawas tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah juga dapat menyimpulkan. Artinya kan kita sebagai guru ini kan terus belajar Pak Raim ya.
terus Ya. belajar. Artinya yang penting masukan dari pengawas tadi kita ambil sebagai referensi untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi para IM. Saya rasa seperti itu para IM. Itu tidak perlu sekarang para IM tidak perlu ini mengambil menjadi beban pikiran para IM. Saya rasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Saya juga Ya, berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. kalau ya para IM, kalau menurut saya masalah ini para IM bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur nanti oleh kepala sekolah, para IM siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi para IM. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat dalam mengajar para IM nantinya. Ya Pak, mudah-mudahan demikian Pak, karena saya juga berencana menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Ya, Kemudian para, terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. baik para IM, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana para IM ke depannya ini? Ya, seperti saya ungkapkan tadi Pak, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin itu akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Ya, baik para IM. Lalu apakah ada hal lain yang bisa dilakukan para IM? Sementara seperti itu Pak, Seperti itu, itu langkah yang mungkin akan saya ambil ke depannya Pak. Jadi bagaimana dengan proses belajar mengajar para IM selanjutnya? Apakah ada nanti ada perbedaan misalnya atau masih sama cuma ditambah buku teks gitu para IM? Mungkin ke depannya saya akan melakukan hal yang sama, cuma saya akan memakai buku teks seperti yang disarankan oleh pengawas. Seperti itu rencana ke depannya Pak. Baik, baik. Itulah sepertinya saya rasa seperti itu para IM. Langkah yang para IM ambil ini sudah tepat sekali. Apabila saya berada di posisi para IM, saya rasa saya juga seperti itu para IM. Langkah seperti itu juga yang akan saya ambil. Saya sangat setuju dengan ide para IM ini. Ya Pak, insya Allah Pak. Mudah-mudahan setelah saya berkeluh kesah dengan Pak Kamarullah akan menghilang rasa yang tidak nyaman ataupun rasa gundah yang ada di hati saya Pak. Baik para IM, syukurlah saya juga bisa membantu para IM juga. Saya juga merasa senang dan saya juga merasa lega bisa membantu para IM. Lalu dari yang sudah para IM rencanakan tadi, komitmen apa yang akan para IM lakukan untuk menjalankan rencana itu para IM kira-kira? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang telah ada. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang telah ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, baik para IM. Kira-kira para IM ada butuh nggak dukungan apa atau para IM butuh dukungan apa kira-kira atau membutuh dalam melakukan komitmen tersebut kira-kira para IM membutuh dukungan apa kira-kira para IM? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah, teman wali kelas, jadi bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide yang bagus tuh Pak Raim. Bagus sekali idenya. Saya rasa seperti itu memang sudah seperti itu memang para IM ya. Semoga para IM dapat segera terselesaikan masalahnya dan para IM juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan rasa bersalah ini para IM ya. Amin. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Karena sudah mendengar keluh kesah saya, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama ya para IM. Saya rasa cuma seperti itu para IM ya. Yang Ya, perlu terima kasih. kita tegaskan di sini yaitu para IM, kita sebagai manusia ini jangan pernah berhenti untuk belajar ya.
dan apapun masukan dari orang kita terima aja nih para Im. Nanti kita saring dulu apakah masukan itu bisa membangun atau menjatuhkan. Kalau memang masukan tersebut menjatuhkan, itu berarti kita tinggalkan para Im. Sedangkan kalau memang bisa membangun, ya kita jalankan para Im. Saya rasa seperti itu para Im. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kamar. Semoga Pak Kamar selalu sehat dan bahagia. Amin. Sama-sama juga para Im juga ya. Saya mohon diri Pak Kamar karena saya harus ya, masuk kelas lagi. Ya, boleh para Im. Lanjutkan. Terima kasih Pak Kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam para Im.